Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi tentang kesetimbangan benda tegar. Namun yang akan kita bahas lebih dalam pada video kali ini adalah tentang titik berat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan titik berat? Titik berat adalah titik tangkap resultan semua gaya yang bekerja pada benda. Titik berat benda bergantung pada bentuk bendanya. Nah, jadi di sini titik berat merupakan kumpulan semua gaya yang bekerja pada benda tersebut. Mau itu gaya berat, mau itu gaya dorong dan sebagainya, terletak pada suatu titik. Nah, titik berat setiap benda itu letaknya tergantung dari bentuk bendanya. Misalnya persegi, kemudian persegi panjang, kemudian segitiga, lingkaran, atau yang bentuk bangun ruang, bola, kubus, dan sebagainya. Itu posisinya akan berbeda-beda tergantung dengan bentuk bendanya. Nah, gimana sih cara menentukan letak titik berat suatu benda? Ya, jadi untuk menentukan letak titik berat suatu benda, ada sudah rumusnya. Nanti untuk yang mudah itu, Ibu sudah memberikan tabel letak titik berat di Google Classroom kalian. Nanti Ibu sudah kasih ini ya, tabel letak titik berat setiap benda. Nah, cuman sederhananya seperti ini, titik berat. Misalnya Ibu gambarkan sebuah persegi. Posisi titik beratnya di mana? Tinggal kita gambarkan garis ini. Posisi titik beratnya tepat di tengah. Terhadap sumbu X namanya X0, terhadap sumbu Y namanya adalah Y0. Jadi nanti ada X0 dan Y0. X0 itu adalah letak titik berat terhadap sumbu X. Kalau Y0 itu adalah letak titik berat terhadap sumbu Y. Jadi ada dua, ada X0 dan Y0. Nah, misalnya lagi bentuknya bendanya segitiga. Kan tadi Ibu bilang letak titik berat tergantung dengan bentuk bendanya. Kalau segitiga tinggal kita buat juga garis seperti ini. Nah, ini letak titik berat dari segitiga. Nanti untuk rumus menentukan X0 sama Y0-nya Ibu berikan tabel ya. Di situ jelas X0-nya apa, Y0-nya apa. Kita lanjut saja. Nah, di sini yang kedua, kalau tadi Ibu kasih lihat bendanya berupa bidang datar ya. Kalau yang ini benda homogen teratur. Contoh benda homogen teratur itu maksudnya benda yang memiliki ukuran yang sama. Maksudnya panjangnya, lebarnya itu punya konsistensi sehingga bentuk bendanya teratur. Nah, yang pertama adalah kubus. Kalau untuk kubus, letak titik beratnya adalah perpotongan diagonal ini antara titik sudut di sini dan di sini. Titik yang tengah ini adalah titik beratnya. Kemudian bola juga sama. Titik tengah ini adalah titik beratnya. Nah, untuk benda yang bentuknya benda ruang, dia juga nanti memiliki rumus X0 sama Y0 sendiri. Nanti Ibu berikan di tabelnya. Nah, kemudian kalau misalnya benda yang seperti Ibu contohkan, itu sangat mudah untuk menentukan nilai X0 dengan Y0-nya, karena bendanya hanya ada satu. Jadi cuman kalau misalnya kubus aja, bola aja, atau misalnya persegi hanya dengan persegi panjang, segitiga, itu hanya ada satu benda. Nah, yang agak rumit sedikit ketika bendanya lebih dari satu, seperti ini. Nah, ini adalah gabungan dua atau lebih benda gabungan benda-benda homogen teratur. Yang pertama, dua dimensi. Dua dimensi berarti artinya bendanya berupa bidang datar. Tuh, misalnya persegi panjang, segitiga, itu kan dia bentuknya dua dimensi. Nah, untuk menentukan berapa nilai X0 dan Y0-nya, kita harus mencari satu persatu dulu, tergantung bentuk bidangnya. Yang pertama X0, kedua Y0. X0 itu rumusnya adalah ini,
sigma AI dikali XI. I di sini maksudnya tergantung jumlah dari bendanya. Dibagi sigma AI. A itu adalah luas benda, X ini nanti adalah posisi bendanya. Sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali A2 ditambah dan seterusnya sebanyak bendanya. Kemudian yang dibagi A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya. Kemudian untuk Y0 juga sama, dia sigma AI dikali YI. A-nya luas bendanya, Y ini adalah posisinya di sumbu Y. A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 ditambah dan seterusnya dibagi A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya. Dengan A di sini adalah luas bendanya. Tuh. Nah, rumus ini berlaku hanya untuk benda yang bentuknya 2 dimensi. Bu, gimana kalau bendanya bentuknya benda ruang? Nah, kalau dia berupa benda ruang, berarti kita tidak menggunakan A, tapi kita menggunakan V atau volume. Jadi tergantung dengan bentuk bendanya. Nah, untuk rumusnya tetap sama. Kalau dia benda ruang, tinggal ganti A-nya dengan V, tapi untuk X, Y itu sama. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan jelaskan dengan menggunakan gambar ya. Nah, di sini ada sebuah gambar, sudah Ibu gambar, yang di bawah adalah, ini terdiri antara dua benda, dua bidang. Yang di bawah persegi panjang, yang di atas juga persegi panjang. Kita anggap yang ini yang di bawah adalah benda 1, yang di atas adalah benda yang kedua. Letak posisi titik beratnya digambarkan adalah titik diagonal ini. Nah, di diagonal ini adalah letak titik beratnya. Nah, untuk mengerjakan menentukan berapa nilai X0 dengan Y0, terlebih dahulu kita harus menentukan yang namanya X1 atau posisi titik berat di sumbu X pada benda 1, kemudian Y1, kemudian karena bendanya ada 2, X2, kemudian Y2. Jadi kita harus menentukan ini, X1, X2, Y1, dan Y2, tergantung dengan bentuk bendanya. Nah, contohnya di sini, ada benda yang pertama. Benda yang pertama, ini kan titik beratnya di sini ya, bendanya bentuknya persegi panjang. Nah, letak titik berat terhadap sumbu X namanya X1. Nah, kemudian letak titik berat terhadap sumbu Y namanya Y1. Nah, kita harus cari X1 sama Y1-nya. Kemudian benda yang kedua juga sama. Letak titik beratnya terhadap sumbu X namanya X2. Letak titik beratnya terhadap sumbu Y namanya Y2. Nah, untuk benda yang bentuknya persegi, ini persegi ya, mau persegi panjang atau persegi biasa, itu untuk X nilainya adalah setengah dikali, yang bawah ini adalah lebarnya ya, yang bawah ini adalah panjangnya ya, setengah dikali panjang. Kemudian untuk Y, itu dia setengah dikali lebar. Jadi yang ini adalah lebar, yang ini adalah panjang. Nah, jadi untuk bentuk yang persegi, untuk mencari nilai X, itu adalah setengah dikali panjang, untuk Y itu setengah dikali lebar. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan satu buah contoh soal. Ya, Ibu lanjutkan lagi ya untuk contoh soal yang pertama. Nah, di sini bisa kalian lihat ada dua buah benda yang membentuk huruf L, kalau kalian lihat ya. Nah, kita diminta untuk menentukan letak koordinat titik berat benda homogen tersebut adalah. Nah, ini sebelum kita mengerjakan soal, kita harus menentukan ada berapa benda yang terdapat di bangun ini. Nah, kalau Ibu buat di sini, ini ada jadi dua benda. Jadi Ibu pisahkan dengan garis yang ada di sini. Yang di atas Ibu anggap sebagai benda 1, yang di bawah Ibu anggap sebagai benda yang kedua. Jadi ada dua buah benda. Jadi terdapat buah benda, yang pertama benda 1, kemudian yang ini adalah benda yang kedua. Setelah itu,
setelah kita bagi menjadi dua buah benda, kita akan menentukan nilai dari A1, A2. Kenapa demikian? Karena bendanya ada 2. Kemudian setelah itu kita tentukan nilai X. X-nya juga sama, ada X1 dan X2 karena bendanya ada 2. Kemudian Y-nya juga ada Y1 dan Y2 karena bendanya ada 2. Nah, untuk menentukan ini lebih gampang, kita buat ke dalam tabel. Nih, kita buat di sini A. Kemudian di sini benda 1. Benda 1 yang di sini adalah benda 2. Nah, ya. Ini benda 1, benda 2, kemudian ini A. Di sini berarti A1, yang ini adalah A2. Kita tentukan dulu. A1 bendanya berbentuk persegi panjang. Nah, A ini adalah luas. A itu adalah luas. Nah, luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Nah, panjangnya yang mana sih? Panjang itu selalu yang bagian di sumbu X, yang bawah ini. Panjangnya adalah 2. Kemudian lebarnya yang mana? Lebarnya itu yang ini, dari angka 2 ke 10. Nah, angka 2 ke 10 berarti 10 kurang 2, 8. Jadi 2 kali 8 sama dengan 16. Kemudian benda yang kedua atau A2, kita lihat yang ini. Nah, ini benda kedua. Benda kedua panjangnya, nah berarti bentuknya persegi panjang ya. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Dari sini ke sini, 8. Lebarnya berapa? Dari sini ke sini, 2. Berarti 8 kali 2, 16. Kita udah dapat A1 dan A2. Lanjut lagi kita cari nilai X. Berarti karena bendanya 2, X1 sama X2. Nah, untuk menentukan X, nilai X ini sudah ada di tabel yang nanti akan Ibu berikan di Google Classroom kalian ya. X1 itu kalau benda yang berbentuk persegi panjang, rumusnya adalah setengah dikali panjang. Ini juga sama, bentuknya persegi panjang setengah dikali panjang. Nah, setengah dikali X1, panjangnya 2. Berarti sama dengan 1. X2 setengah dikali panjang. Panjangnya ini 8. Sama dengan 4. Sudah, kita udah dapat nilai X1 sama X2. Kalau sudah, kita cari nilai Y. Ya, kita cari nilai Y. Y ini juga sama, sudah ada rumusnya di tabel yang Ibu kasih di Google Classroom kalian, tergantung bentuk bendanya. Ini Y1, ini Y2. Nah, Y1 untuk benda yang bentuknya persegi berarti setengah dikali lebar. Ini juga setengah dikali lebar. Setengah lebarnya untuk Y1 berarti dari 2 ke 10, yaitu 8. Kemudian untuk yang Y1, khusus Y1 ya, karena dia dimulai dari angka 2, bukan dari angka 0, di sini harus ditambahkan 2. Jadinya setengah dikali 8, 4. 4 tambah 2, 6. Untuk yang Y2, setengah dikali lebarnya dari 0 ke 2, berarti kali 2. Ini perlu ditambah nggak untuk yang Y2? Untuk yang Y2 nggak perlu ditambahkan. Kenapa? Karena dia dimulai dari dasar, mulai dari 0. Berarti setengah kali 2 adalah 1. Nah, kalau sudah dapat nilai X1, X2, Y1, Y2, A1, A2, kita masukkan ke dalam rumus yang ada. Nah, untuk mencari X0, itu kan rumusnya A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 per A1 ditambah A2. Nah, ini tergantung dengan jumlah bendanya. Kalau misalnya ada 3, berarti tinggal ditambahkan lagi. A1-nya 16, X1-nya 1, ditambah A2-nya 16, X2-nya 4, dibagi A1-nya 16 tambah 16. Sama dengan 16 ditambah 64 dibagi 32. Jadinya berapa? 80 per 32, atau nanti kalian bisa cari kalkulator, 2,5 cm.
meter, ya kan? Sudah kita dapatkan nilai X0. Kalau sudah dapat X0, kita cari Y0. Nah, Y0 sama dengan A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi A1 ditambah A2 sama dengan A1-nya berapa? A1-nya nilainya A1-nya 16, Y1-nya 6 ditambah 16 dikali 1 per 16 tambah 16 sama dengan 96 ditambah 16 per 32. Ini jadinya 112 per 32. Ini kalau dihitung kalkulator 3,5 cm. Nah, jadi letak koordinat titik beratnya adalah X0, Y0. Ini adalah 2,5 titik, 3,5 cm. Jadi hasilnya adalah ini. Nah, untuk lebih jelas, Ibu akan tambah lagi satu buah contoh soal. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Kalau tadi contoh soal yang pertama, bendanya bentuknya sama-sama persegi panjang. Nah, untuk contoh yang kedua, bendanya yang satu persegi, yang satunya adalah segitiga. Nah, ada dua benda nih ya, yang bisa kita lihat, ada persegi, ada segitiga. Nah, caranya gimana? Kita kasih garis di sini. Nih. Yang ini adalah benda yang kedua, kita anggap benda kedua. Yang ini adalah benda yang pertama. Mau ini kamu anggap pertama juga nggak apa-apa, terserah kalian aja, ini bebas untuk menentukan benda satu atau benda yang kedua. Nah, itu Ibu buat yang di atas kedua, yang di bawah adalah yang pertama. Sama kayak tadi, kita harus menentukan A1, A2, kemudian X1, X2, Y1 sama Y2. Ini harus kita tentukan terlebih dahulu. Caranya kita buat tabel. Yang ini adalah benda 1, yang ini adalah benda 2. Kemudian ini adalah A, X, sama yang satunya lagi adalah Y. Kita buat dulu ya. Nah, untuk A-nya, benda yang pertama itu bentuknya adalah persegi. Berarti A1, persegi itu rumus luasnya apa? Sisi kali sisi. Nah, sisinya berapa? Yang di bawah itu sisinya 8. Yang ke atas sisinya juga 8. Berarti 64. Kemudian benda yang kedua bentuknya adalah segitiga. Nah, benda yang kedua adalah segitiga, berarti setengah kali alas dikali tinggi. Sama dengan setengah. Alasnya berapa? Alasnya yang di bawah ini alas. Alasnya 8. Tingginya yang mana? Tingginya yang ke atas ini loh. Ini tinggi. Nah, tingginya dari 8 ke 14. Berarti tingginya 14 dikurang 8 sama dengan 6. Ini kali 6 sama dengan, ini coret jadi 4 kali 6 jadinya 24. Sudah dapat nilai A1 dan A2. Kita lanjut cari nilai X. Ya, kita lanjutkan cari X. X1 setengah dikali, ini bawahnya, sisinya. Berarti setengah dikali sisinya 8 sama dengan 4. Kemudian yang ini X2 sama dengan setengah, ini kan X berarti sini setengah dikali alas. Nah, ini alas karena dia bentuknya segitiga, berarti sama dengan setengah dikali alasnya 8 sama dengan 4. Kita sudah dapat X1 sama X2. Jadi kalau dia persegi berarti setengah dikali sisi. Kalau dia segitiga berarti X-nya setengah dikali alas. Kemudian kita cari Y1 sama Y2. Y1 bentuknya juga sama, persegi berarti setengah kali sisi. Tetap sisi kan? Berarti sama dengan setengah
dikali sisinya adalah 8. Coret jadinya 4. Nah, untuk yang Y2 dia berbentuk segitiga. Nah, untuk segitiga itu ada rumusnya sendiri untuk mencari nilai Y-nya. Nah, untuk Y-nya dia kalau segitiga itu rumusnya adalah sepertiga dikali tinggi. Jadi kalau untuk segitiga dia sepertiga dikali tinggi. Nah, kemudian karena dia tidak mulai dari titik 0 tapi 8, jadi di sini kita tambahkan 8. Sama dengan sepertiga dikali tingginya. Tingginya ini ya sudah dapat 6 ditambah 8. Jadinya 3, ini 2. 2 ditambah 8 jadinya 10. Kita udah dapat nilai A1, A2, X1, X2, Y1, Y2. Jadi kalau untuk yang segitiga, karena dia bentuknya segitiga, untuk cari Y-nya dia rumusnya sepertiga dikali tinggi. Nah, ini bisa kalian lihat nanti di tabel yang Ibu berikan. Ya, kita langsung cari X0. X0 sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 dibagi A1 ditambah A2 sama dengan A1-nya dapatnya 64 dikali X1-nya 4 ditambah A2-nya berapa ini? A2-nya 24 dikali 4 dibagi 64 ditambah 24 sama dengan ya, berarti 64 dikali 4 itu 256. Terus ditambah 24 kali 4 itu 96. Dibagi 64 tambah 24, 88. Jadinya yang di atas 352 dibagi 88. Jadinya adalah 4 cm. Kita udah dapat nilai dari X0. Sekarang kita cari nilai dari Y0-nya. Nah, untuk Y0 sama caranya. Y0 sama dengan A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi A1 ditambah A2 sama dengan A1-nya 64 dikali Y1-nya 4 ditambah A2-nya 24 dikali Y2-nya 10 dibagi 64 tambah 24, ya kan? Berarti sama dengan 64 kali 4, 256 ditambah 24 kali 10, 240 dibagi 88. Ini ya, bisa kalian cari di kalkulator. 256 ditambah 240 itu adalah 496 dibagi 88 sama dengan 5,6. Sehingga X0, Y0 sama dengan berapa nih? 4,5,6. Nah, begitu tadi cara untuk mencari koordinat letak titik berat dari dua benda dua dimensi yang berbentuk bidang. Nah, jika ada yang kurang jelas atau tidak dipahami tentang contoh soal ini, kalian bisa japri Ibu melalui WhatsApp